Di antara setiap yang diperjuang adalah nikmat Islam serta nikmat kesempatan untuk hadir di majelis ilmu yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Semoga setiap kaki Bapak dan Ibu di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang kita bersama di sini yang kelak. Salupa salawat serta kita Nabi besar Muhammad yang telah membawa kita dari jalan menuju jalan terang yang penuh, dan mudah-mudahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini Sabtu tanggal 18 April 2026 adalah dibukanya kembali pengajian rutin Anissa, dan berhubung masih berada di bulan Syawal, pengajian ini sekaligus mengadakan halal bihalal. Berikut adalah penggunaan pagi hari ini. Pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan kisah Maulid Nabi, yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, yang keenam halal bihalal dan ramah tamu. Pimpinan Ustaz Taufik Hidayat. Semoga hadroh yang ada di lingkungan masjid, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya Ayyuhal
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yanshuraka Allahu nashran 'aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya mu'idana ya walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah sama-sama kita mendengarkan pembacaan tentang Maulid yang dibacakan oleh tim kadro ibu-ibu Majelis Taklim Anur pimpinan Ustaz Taufik Hidayat. Mudah-mudahan dengan pembacaan Maulid tadi kita semua mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tanah agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sedih, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua. Yang terhormat Ketua RW 03 Malakasari Bapak Heru Sama SH, yang terhormat Lurah Malakasari Bapak Sudarman SIP MSI, yang terhormat Ketua PPPKK Lurah Malakasari Ibu Siti, terima kasih telah berkenan. Yang terhormat Ketua DKM di wilayah RW 03, yang terhormat Ketua Majelis Taklim di wilayah RW 03, yang terhormat Ketua PKKN RW 01 sampai dengan 018, yang terhormat ibu-ibu warga dari RT 1 sampai 18 yang berkenan hadir, dan juga yang terhormat kepada Ustazah Akhil Iko yang mungkin dalam perjalanan menuju kemari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Rabbi sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat Islami, dan nikmat iman. Kita dong ambil. Berkumpul di acara pembukaan Anissa kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua RT 01 sampai dengan 018. Kemudian yang terhormat Ketua Majelis Taklim Anur, Al-Mahiri dan Rizul Amanah, dan yang terhormat tentunya seluruh jamaah yang berkenan hadir pada hari ini. Kami dari Masjid Anur mengucapkan terima kasih dan bangga menjadi tuan rumah kegiatan pengajian Anisa ini. Bagi kami hanya satu ungkapan bahwa kehadiran Bapak Ibu memberikan semangat bagi kami dalam memberikan layanan kepada jamaah. Karena jujur setiap kegiatan masjid ujung ombaknya, ujung omboknya adalah ibu-ibu. Jadi kami merasa bangga dan terharu atas partisipasi Bapak ibu-ibu semua, dan saya teringat dengan sebuah ungkapan dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib bahwa ibu-ibu itu berjihad 3 kali dalam kehidupannya. Pertama saat mengandung, kedua saat melahirkan, dan ketiga saat menyusui. Sebuah jihad yang tidak pernah dimiliki oleh kaum bapak-bapak. Untuk itu kita apresiasi setinggi-tingginya untuk ibu-ibu semua. Dan sekali lagi kami tuan-tuan mengucapkan selamat melaksanakan kegiatan pengajian bersama Anissa. Mohon maaf apabila ada segala kekurangan dari kami. Terima kasih Pak Lurah Malakasari berkenan hadir. Beliau beserta Pak RW, Pak RMK dan seluruh RT mendukung kegiatan Anissa, dan Pak Lurah bangga dengan ibu-ibu semua. Karena ini sebuah forum silaturahmi dari kita, oleh kita, untuk kita. Dan insya Allah dengan silaturahmi ini kita bertambah umur kita dalam keberkahan, dan insya Allah kita bertambah rezekinya dalam keberkahan. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat semua, Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Tentunya dengan paham hikmat sehat, panjang umur, ya, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Beliau masih berkenan memberikan kita hikmat sehat, sehingga kita bisa hadir silaturahmi di Masjid Anur di lingkungan dengan Bapak Tiga dalam rangkaian kegiatan pembukaan pengajian. Kalau pembukaan berarti ada penutupan gitu ya. Waktu itu sudah tertutup sebelum masuk bulan. Sekarang dibuka. Nanti bukanya pakai apa, Bu? Pakai niat, gitu ya. Pakai niat. Shalawat dan salam tetap tercurah pada Nabi besar Muhammad, keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita di akhir zaman nanti bersama syafaat. Amin. Yang saya hormati Ketua LMK Kelurahan Malakasari Bapak Yang Satrio, yang saya hormati Ketua RW 03 Bapak Him. Harus kita praktekkan dulu. Ya, yang saya hormati Ibu Ketua PKK RW 03 Ibu Dina Elizabeth Azhar. Ini sama-sama S ya. Terus kuliah saya. Ketua Yayasan Masjid Anur Bapak Haji Irman Sulaiman SEMM. Hormat saya Pak Haji, kebetulan beliau sebagai Ketua DPI Ranting Malakasari. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Anur Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Yani MPD, beliau diam saya di Pemda, beliau sesungguhnya beliau sudah pensiun. Banyak akan kalau ngobrol sama beliau, banyak kenal senior-senior.
Yang saya hormati Ketua Perkumnas belum hadir, Pak Haji Purnama ya. Yang saya hormati Ketua DKM ini dari beberapa masjid di Munir 03, ada Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin hadir, Bapak Abdul Tuhar, terus Ketua DKM Masjid Jadul Amanah, Bapak itu kompak, rukun, ya, saling merangkul. Ya, ini suatu potensi yang luar biasa. Ya, merupakan kekuatan luar biasa bagi warga Malakasar. Oleh karena itu, kekompakan kedudukan ini ibu pertahankan. Ya, apalagi kita akan aktif lagi pengajian. Ya. Pengajian bukan sarana untuk berkumpul saja, tapi pengajian merupakan sarana apapun, terutama untuk silaturahmi, juga untuk apapun mencari bekal, meningkatkan iman dan takwa kita. Itu ya. Cuma saya berharap ibu-ibu yang paling cantik-cantik ini tolong sesuai dengan program Malakasari bisanya B-nya bersih. Saya ingin Malakasari ini warganya bersih hatinya, ya, bersih hatinya. Lalu apa? Dari kegiatan-kegiatan taklim, pengajian, syiar, kasurin, kopamas, ya, pasti ada semua ya. Karena di kegiatan itu kita akan selalu diingatkan bagaimana kita berkehidupan di masyarakat, bagaimana kita bisa mempertahankan iman dan takwa kita, bagaimana kita melatih hati kita untuk sabar. Jadi bersih hati ini sama-sama kita gerakkan di warga Malakasar. Selain itu juga bersih lingkungan, ya. Ibu-ibu ketahui bersama gara-gara perlu Bantar Jepang itu ya, Bantar Jepang longsor. Ibu dengar kan, melihat di TikTok ya, sampai berapa ada korban yang meninggal. Sampai saat ini kondisinya belum normal. Jadi biasanya kalau di Malakasar saja bisa 3-4 rit, sekarang cuma 2 rit ngangkut sampah. Kenapa? Soalnya belum normal, belum bisa buat seperti biasa. Oleh karena itu, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Camat memberikan arahan, memberikan program terkait dengan pengurangan sampah yang akan dibawa ke Bantar Gebang dengan melakukan pemilahan sampah. Ibu sudah lakukan belum? Belum ya? Oke, kalau belum, hari ini sudah mulai dibuka pengajian. Hari ini juga jamaah majelis Anur dan masjid di sekitar ini juga melakukan pemilahan sampah. Dimulai dari rumah tangga masing-masing. Bagaimana caranya? Ibu sediakan 2 kantong plastik. Pertama, sampah basah, sisa-sisa makanan, masakan, ibu di dapur, ya. Yang kedua, sampah anorganik. Dari mana? Mungkin bekas-bekas aqua gelas, aqua botol, ya, atau bekas-bekas barang lainnya yang ada nilai ekonominya, ya. Ibu-ibu kumpulin. Nah, terkumpul nanti kalau sudah banyak, biasanya disetorkan ke bank sampah. Ada bank sampah? Ibu-ibu udah setor belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Mulai hari ini seperti kita mulai pengajian, ayo kita lakukan pemilahan sampah dengan apa? Dengan memilah sampah yang bermanfaat, adanya ekonomisnya, dan yang sampah basah kita gunakan untuk composting. Tapi kalau composting mungkin ibu prosesnya nggak sabar ya. Yang penting pilahkan sampah dulu, itu sudah bagian dari sampah ke TPS atau yang kedua, ibu ini adalah indah. Jadi ya, indah apanya? Indah budi pekertinya. Saya ingin dengan program Malakasari Indah, warganya indah budi pekertinya. Dari mana? Kita lakukan program ini dari sini, dari masjid-masjid, dari musola-musola, ya. Kalau ya Pak, kegiatan siarnya, majelis taklim yang tadi saya sampaikan, ya, anak-anak remajanya, naksulingnya, ayo kita memperindah hati. Selain itu kita juga memperindah lingkungan, ya.
lingkungan kita supaya indah, bagaimana caranya? Ayo Bu, kita tanami, kita hancurkan, ya. Dengan apa? Dengan tanaman yang bisa kita tanam sesimpel mungkin, ya. Tidak punya harapan, kita pakai galon itu mineral, ya. Kalau mau kita sukseskan program pemerintah, kita tanami bahan pangan yang bisa membantu program Pak Prabowo dengan ketahanan. Misalnya apa? 1 rem mineral galon 1 cabai, pohon cabai. Ya, sekarang pohon cabainya lagi munculnya cabai gerombolan. Ya, tahu nggak cabai gerombolan? Sekali tanam pohon cabainya kayak luas. Dan itu sudah ada speednya sekarang. Ya, nanti bisa dilihat di TikTok itu beli 10.000 juga bisa nanam ratusan bibit cabai. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selamat datang Ibu Ustazah Khadijah, tante Ibu yang kita tunggu-tunggu bersama Ibu ya. Nanti insya Allah kita akan dengarkan tausiahnya dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Baik, tadi tinggal A-nya. A-nya adalah nama. Ya, kita ciptakan bersama-sama Malakasari menjadi suatu lingkungan yang aman. Bagaimana kita yang punya remaja khususnya tolong dijaga, hindarkan dari yang namanya tawuran dan karena kita di Kecamatan Bulet Sawit itu adalah anak-anaknya terkena geng motor atau kendaraan motor. Kita di Malakasari dapat membuat Malakasari lebih baik. Tentunya ini butuh kolaborasi, butuh kerjasama dari semua pihak. Bu RW tadi pakulnya berapa berarti? Jalan untuk Masjid Istiqlal. Sangatlah macet di tengah perjalanan. Hari ini kita membuat pengajian dan halal bihalal, maka kesalahan akan persaudaraan. Yang kedua, Masjid Istiqlal sungguh menakjubkan. Bangunannya megah bak kerajaan. Halal bihalal kita lakukan, semoga salah dan dosa diampunkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu acara inti tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Asri Ipo yang pada pagi hari ini akan membawakan tema menjadikan silaturahmi saling membawa keberkahan untuk dunia dan akhirat. Kepada Ustazah dipersilakan. Suara mic-nya besarnya apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan menghapus dosa dan kesalahan saya. Yang saya cintai para guru, para murid, ustazah, asatidzah, juga ada ustaz, para ulama, ayah-ayah, bunda-bunda, samir-samidah yang semua insya Allah kita disayang sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma Alamat Quran khalaqal insan alama khubayyan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Bagi Allah yang begitu mencintai kita punya, begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah curah-curahkan, yang nggak mungkin sanggup kita menghitungnya. Dan nikmat yang termewah, nikmat yang termahal, nikmat yang kita nggak bisa beli dengan dunia sama isinya. Nikmat apa, Bu? Nikmat? Nikmat iman. Karena banyak orang diberi nikmat sehat, nikmat sehatnya dipakai maksiat. Dikasih nikmat sehat, tapi sukanya gosip, gibah. Dikasih nikmat sehat, dipakai maksiat. Kalau maling sehat mau maling? Sehat. Kalau sakit jangan jadi maling. Tapi sehatnya dipakai maksiat. Kenapa? Karena kurang iman atau pura-pura beriman. Ada orang yang pura-pura beriman, Bu, ciri-cirinya lisannya aja mengucapkan Tuhan ya Allah, gampang banget mengucapkan silaturahim, tapi yang diikuti bukan perintah Allah, yang diikuti banyak. Mungkin hobinya, ada orang nonton bola bisa sampai pagi itu, ya punya banyak uang dan senang tiktokan. Ada juga yang menjadikan ilahnya itu kerjaannya, sibuk sama kerjaannya. Awalnya nomor 3. Bahkan oleh kata kepada kita ada yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhan. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya? Lisannya aja mengucapkan Tuhan, Tuhannya Allah, tapi yang diikuti hawa nafsu. Jadi semoga mudah-mudahan Allah mampukan kita sungguh-sungguh bersyukur. Bersyukur gampang apa susah, Bu? Susah. Dan Allah sendiri yang mengingatkan kita, "Wakhuliqul insan." Cuma sedikit hamba-hamba yang bersyukur. Makanya syukur itu bukan pilihan itu. Syukur itu kewajiban. Sama kayak kita sholat zuhur, sholat asar itu kewajiban, kebutuhan kita. Dan bersyukur itu nggak harus menunggu lapang. Bersyukur itu nggak harus menunggu bahagia. Justru kalau kita bersyukur, kita mampu berbahagia. Bahagia itu apa sih, Bu? Itu pada bahagia semua nggak, Bu? Bahagia itu apa, Bu? Itu kan apa bahagia? Karena tenang. Bahagia itu, Bu, apa dalam Al-Quran? Enggak takut dan enggak sedih. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu bahagia. Bahagia itu enggak takut, enggak sedih, enggak takut dikasih ujian apapun. Kenapa? Karena tahu yang ngasih kita ujian itu yang paling sayang sama kita, yang paling gemar memberi kepada kita, dan gak sedih. Ibu maaf, Ibu mau masuk? Ada aku yang akan berjalan. Bersyukur, Bu. Bersyukur itu menggunakan nikmat punya saudara, nikmat punya lingkungan, nikmat punya waktu luang, nikmat punya kemauan. Yang kita pengajian itu, Bu, dikit atau banyak? Dikit atau banyak? Dikit. Yang datang ke pengajian, yang ngamalin, dikit atau banyak? Dikit. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedikit. Ibu Daya yang langsung ngamalin. Hari ini saya ditugasin sama panitia untuk saling mengingatkan tentang silaturahim. Nah, sebelum saya mengingatkan Bunda, saya mengingatkan diri saya sendiri. Saya tahu rumah guru saya dekat di sini, rumah Ustadz Gantian Nasir. Disebutin sama gurunya, kita juga nanya, Ustadz Gantian, itu guru saya. Jadi saya ngamalin dulu tuh, baru mengingatkan. Jadi itu, Bun, ilmu itu bermanfaat kalau kita
benar-benar. Benar sih silaturahim itu kan panjang umur, menambah rezeki gitu. Iya sih, cuma gak simpel. Atau saya mau datang semua di situ ada si ibu mawar, reseh gitu. Jadi silaturahim, apa silaturahim? Apa silaturahmi? Kalau silaturahmi itu udah jadi bahasa Indonesia ya. Tapi sebenarnya rahmi itu artinya penyakit perut. Kalau rahim dari kata dari nama Allah Ar-Rahim. Jadi silatun itu menyambung, Ar-Rahim kasih sayang. Jadi bukan silaturahmi tetapi silaturahim. Jadi tambahan informasi nih, jadi kita tahu. Tapi Indonesia sudah menjadi silaturahmi yang harus kita luruskan. Jadi silaturahim menyambungkan hubungan kasih sayang, kekerabatan, satu rahim. Kalau kita namanya apa nih? Sila ukhuwah. Karena kita tahu dari satu rahim. Kita baca dulu yang mana ya, supaya ada ibunya. Kita namanya ukhuwah Islam. Yang mana ukhuwahnya ini lebih kuat daripada satu rahim. Makanya para ulama itu kalau ketemu dengan temannya, dengan sahabatnya, selalu pulang itu minta pesan. Nanti kalau kalian sudah ketemu sama Allah, sudah ada di surga, nggak melihat saya, hanya sama Allah saya gimana? Kenapa? Karena kalau silaturahim datang dari satu rahim itu ada banyak drama, bisa terputus mungkin karena pernikahan, mungkin karena warisan. Tapi sila ukhuwah itu satu hubungan kekerabatan sesama manusia. Karena perintahnya bukannya hablum minallah, tapi hablum minannas, bahkan bukan hablum minal mu'minin. Jadi ibadah kita itu punya hubungan yang baik itu dengan Allah, hablum minannas, itu dilihat seberapa besar kebaikan kita dengan yang di bumi. Ada orang kalau tahajud, tiap malam tahajud. Itu Bu, satu ibadah yang Allah berikan kepada kita untuk Allah naikkan derajat orang-orang yang ahlul tahajud. Tapi tahajudnya pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, ada orang tahajud, ahlul tahajud, tapi lisan sudah menyakiti hati tetangganya. Kata Nabi SAW, tempatnya di mana Bu? Di neraka. Padahal tahajud itu apa? Mahkaman mahmudah, Allah ingin naikkan derajat kita ke tempat yang terpuji. Makanya perintah pertamanya itu bukan sholat ya Bu ya. Perintah pertama apa Bu? Apa perintah pertama anak? Ikra itu apa? Belajar. Karena kita ini peserta ujian. Kita mau rajin ngaji, nggak rajin ngaji, kita pasti diuji. Tapi menangnya orang yang suruh belajar itu, dia tahu jawaban-jawaban apa yang harus dia jawab dengan ujian-ujian Allah berikan kepada kita. Karena kita ini semua peserta ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk ini marah. Kan kalau baca Quran, baca terjemahannya ya. Di sini siapa yang udah khatam terjemahan Quran? Ibu kalau baca Quran, udah baca terjemahannya, ngerti nggak? Ngerti nggak? Enggak, makanya nggak tahu Allah menciptakan kematian kehidupan untuk apa? Untuk kalau beribadah tuh ayatnya lain. Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kalau surat ini yang kita baca tiap malam, Ibu sebelum tidur baca ini enggak? Baca malu. Kalau nggak nekat. Karena kita nggak selamanya ada di bumi. Di bumi ini bukan tempat tinggal kita. Di bumi tempat kita meninggal. Tempat tinggal kita di mana Bu? Ada dulu Bu. Jangan salah tujuannya tuh. Di surga. Dulu nenek moyang kita
diciptakan di surga. Jadi kita ini keturunan penduduk surga. Bukan keturunan monyet ya. Ada yang ngaku kan? Yang barang siapa yang mau pulang ke kampung akhirnya yaitu surga, negeri akhirat itu ada dua maka hendaknya dia belajar tahu jalan yang lurus dan kita tuh minimal sehari 17 kali itu. Belum pakai sholat sunnah, belum pakai sholat rawatib, belum pakai taraweh, belum pakai witir kita tuh minta tuh jalan yang lurus. Kenapa? Supaya kita nggak jalan yang tersesat. Salah satunya apa tuh? Silaturahim. Sayang sama yang di bumi, peduli. Silaturahim itu bukan hanya begini, saja makanan. Itu bukan silaturahim, itu ini salaman. Silaturahim itu apa? Peduli, sayang sama yang di bumi. Itu pokoknya nggak disayang sama Allah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sayang sama yang di bumi, maka Allah dan penduduk langit sayang sama kita. Allah tuh kalau sudah sayang sama seorang hamba, kalau bilang kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku mencintai si fulan, aku mencintai si fulana, aku cintai dia. Dan malaikat Jibril bilang kepada para penduduk langit, wahai penduduk langit, Allah cinta sama si fulan. Kalau cinta pada si fulan, maka cintai dia. Ibu dicintai sama Allah dan penduduk langit. Kuncinya apa? Kuncinya sayang sama yang di bumi. Makanya ada orang kerjaannya ahlul tahajud tapi nggak sayang sama yang di bumi, tampaknya di neraka. Bukan kita yang bilang, bukan kata ustaz, bukan kata ulama. Yang menyampaikan manusia yang mulia yang berkata bukan datang dari hawa nafsu, datangnya dari wahyu. Makanya orang bertakwa itu salah satu cirinya kan, kita kan kemarin masuk ke akademi Ramadannya, bukan akademi farmasi ya Bu ya. Jadi satu pelatihan supaya kita meraih derajat yang istimewa. Karena kita pengen pulang ke kampung negeri akhirat kita Bu. Kita ini berasal dari surga, yang masuk, yang boleh masuk ke kampung halaman yang namanya surga, itu nggak bisa manusia biasa. Jangan bilang saya ini perempuan biasa, manusia biasa, nggak bakalan masuk surga itu, nggak bakalan. Kenapa? Karena yang masuk hanya orang-orang bertakwa. Yang lainnya nggak boleh. Makanya banyak Allah ajarin kita, Allah jamu kita dengan ibadah-ibadah supaya Allah naikkan derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Salah satunya apa? Wa'afinan aninas, maafin manusia. Bukan maafin saudaramu, tapi maafin manusia yang tidak satu iman, maafin juga. Wa'afinan aninas. Makanya di Indonesia, di negeri Melayu, ada namanya katanya halal bihalal ya Bu. Halal bihalal nih Bu, ini dua bahasa Arab halal yang disambung dengan kata bi, tapi orang Arab ini nggak tahu artinya apa Bu. Halal bihalal cuma ada di negeri Melayu, Indonesia, di Malaysia, di Singapura tuh halal bihalal. Supaya apa? Supaya kita memaknai halal itu halal yang diinginkan Allah, yang diperbolehkan Allah itu halal. Sebagaimana perintah di dalam Al-Baqarah, ya ayyuhannas mimma fi ardi halalan thayyiban. Yang dipanggil bukan ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil ya ayyuhannas, wahai manusia, mimma razaqna min fi ardi halalan thayyiban. Mimma itu kata bukannya makan, tapi bermuamalah. Yang halal dan baik. Bermuamalah bukan hanya dengan keluarga. Yang paling utama dengan keluarga dan orang tua, kita punya kewajiban-kewajiban. Makanya kita sebagai orang-orang mukmin, hambanya Allah itu punya 5 kewajiban. Pertama, kewajiban kita kepada Allah. Kita ini bukan istrinya bos, bukan istrinya ketua pengajian, bukan. Kita ini bukan istrinya gubernur, bukan istrinya Pak Lurah, bukan istrinya bos. Kita ini hamba Allah.
Jadi kewajiban kita pertama punya kewajiban sebagai hamba Allah yang sami'na wa ata'na. Bukannya dengar, pikir-pikir dulu deh mau apa enggak, dengar terus taat, itu perintah kita pertama. Kedua, kewajiban kita sebagai anak, walaupun kita sudah menikah, kewajiban berbakti tidak dihapuskan. Nah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Didoain, dibayarkan hutangnya kalau mampu, dilanjutkan amal-amal baiknya. Orang tua kita cinta sama anak yatim, lanjutin tuh amalnya. Orang tua kita udah kebiasaan tiap hari Jumat kasih makan masjid dan marbot. Mereka sudah wafat, kita lanjutkan amalnya. Jadi amal terus berkesinambungan. Ya, kita berikan sedekah. Mana sedekah kan harus kirim uang sedekah atas nama orang tua kita. Waktu khusus tuh kan ada sedekah subuh tuh. Sedekah subuh tuh setiap hari ada 2 malaikat datang kepada kita. Setiap pagi yang pertama mendoakan orang yang sedekah. Yang kedua ditunggu sampai asar. Dan malaikat kedua melaknat orang yang tidak sedekah hari itu sampai asar. Makanya sedekah subuh. Kenapa subuh? Karena kita punya kemuliaan waktu. Kita nggak punya kemuliaan tempat. Nggak ada sofa, nggak ada marwah kita, nggak ada mutazam di sini. Tapi kita punya waktu-waktu yang utama. Sedekah subuh. Ya, terus gimana? Kalau kita lagi tanah suci, dari umrohnya orang tua kita sudah di barzah, tapi punya amalan umroh. Datang dari mana? Dari anak yang saleh, yang salehah. Kita dapat pahalanya nggak? Pahalanya 2. Pahala kita umroh, kedua pahala bakti sama orang tua. Ketiga, kewajiban kita sebagai istri. Sebagai istri, sebagai suami, ya udah belum jadi pasangan yang menunjukkan hati. Ibu nanti kalau pulang lihat ya suami kita, lihat muka kita tenang apa stres. Itu parameternya. Kalau pengajian mah bisa tipu. Itu orang solehah pisan, ya Allah baik, sabar. Kata suaminya. Terus dia tuh cantik, ya Allah, bidadari. Coba di rumah. Ada orang datang ke pengajian cantik kayak ratu, di rumah kayak bangun. Dasterisasi. Ada vaksinasi. Ya kalau punya dasar WFF gitu, pokoknya best friend banget. Tidak apa-apa, tapi jangan ada suami. Ibu ya, Bu, mandi, Ibu mandi. Kan nggak lama-lama, satu. Itu ada suami Ibu. Ada sisiran ya Bu, nyisir Bu. Yang tangan ceklung ini itu bilang kan harusnya merontok. Padahal nggak ada satu bukti medis, produk kita berubah. Nggak ada. Yang ada kita nggak punya ilmu. Ya, habis lagi ibadah malam-malam keramasan pagi-pagi langsung masih basah-basah ke pasar ditutup pakai ciput, pakai bandana, pakai kerudung, belum pakai pasmina lagi pakai dingin. Ya insya Allah rontok Bu. Mesti punya ilmu. Ya, jadi pasangan bapak-bapak juga gitu. Bapak-bapak penting mengetahui atau enggak? Bapak harus tahu kita ini ibu diciptakan jadi murabiyah, jadi madrasah, jadi guru. Jadi kosakatanya banyak Pak. Dibandingin sama suami kita, laki-laki itu Bu cuma 7.000 kosakata. Kita berapa Bu? 21.000. Jadi kalau ada ibu-ibu yang sedikit cerewet di bawel, harap maklum. Kenapa? Karena kita ini di rumah guru, jadi madrasah. Tapi bawelnya harus tahu syariat. Dikasih tahu tuh bagaimana kita jadi istri yang soleh. Ibu istri yang soleh itu masya Allah. Kata Nabi SAW, kalau ada nih perempuan jadi istri, dia mampu menegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat. Bedanya apa? Menegakkan sholat dengan mengerjakan sholat. Yang satu sholatnya cuma
menggugurkan kewajiban. Kalau sholat, kalau nggak sholat nggak enak. Yang satu, sholatnya pakai ilmu. Karena perintahnya utlu ma'udiyat ilaika minal kitabi. Utlu itu beda dengan ikro. Kalau ikro itu bacalah, kalau utlu itu belajar, tilawah. Baru wa'akimi sholat. Baru sholatnya itu bisa mencegah dirinya dari keji dan munkar. Kalau orang sholat cuma ikro, nggak bisa sholatnya mencegah dia dari keji dan munkar. Makanya suka lihat nggak bu, ada orang sholat tapi nipu. Ada nggak yang pergi haji tapi korupsi? Itu bukan salah hajinya, bukan salah sholatnya, nggak punya ilmu, nggak mau tilawah Qur'annya, nggak dibaca terjemahannya, nggak belajar sama guru tadarus. Kalau Ustaz Baktiar Nasir itu guru tadarus saya, tadarus. Oh tadarus harus yang kelakuannya kan betul-betul memperbaiki. Tadarus dan perintah ibu itu bukan sunnah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi latadzakkaru ulul albab. Karena Quran yang penuh berkah diturunkan supaya kita mau memikirkan, kita mentadaburi ayat-ayatnya supaya kita menjadi ulil albab, orang yang mendalam berpikirnya, baru dia bisa menegakkan sholat. Karena perintahnya bukan if'alu sholu, tapi wahakimi. Belajar dulu tubuh, belajar bukan hanya syarat dan rukunnya, tapi belajar apa yang kita ucapkan. Ada orang sholat baca Al-Fatihah, dia bilang ya Allahu ayatan syai, dia nggak tahu artinya. Dia bilang apa? Ya Rabbanya engkau satu-satunya ilah. Ilah itu bukannya disembah, tapi dicinta dan kita rela diatur. Kita ini makhluk yang diatur bu. Makan diatur nggak bu? Boleh nggak pakai tangan kiri? Pakai baju diatur nggak bu? Ada yang bilang boleh nggak you can see my ketek? Ada yang bilang nih badan saya terserah saya, itu mulut saya mau apa gitu kan? Lupa itu bukan mulut dia. Ini bukan badan kita bu. Ini cuma hak guna pakai, bukan hak milik. Entah pemiliknya dia berakhir nggak beranjak kita satu langkah sampai menjawab jasadmu itu hancur dimakan cacing, jadi amal apa? Mau nggak maka ditundukkan laki-laki perempuan dalam surah An-Nur. Kalau laki-laki ayat ke-30, kita ke-31 mau nggak ditundukkan, mau nggak ditutup tuh dadanya, model. Mau nggak lisan tuh berkata yang baik, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang sungguh beriman kepada bulan hari akhir, bukan pura-pura beriman, hendaknya dia berkata yang baik. Bisa nggak lagi marah mau baik? Bisa nggak? Nggak bisa? Bisa? Enggak. Kalau nggak bisa ngapain? Diam. Jadi ibu boleh marah? Boleh. Asal marahnya diam. Gini caranya, nggak tahu ya caranya marah itu gimana. Marah tuh diam aja. Kenapa? Kalau ngomongnya kata-kata orangnya nggak enak nih. Pedas. Berubah nama jadi Juniper, julid, nyinyir, lapar. Makanya diam. Tapi tanya jawab. Kenapa sih bu diam aja? Bilang saya lagi marah pak. Usah pakai tolak pinggang. Tahu nggak? Usah gitu. Bilang aja. Saya lagi marah. Saya marah loh. Marah itu boleh. Masa anak kita suruh kita marah? Dosa. Tapi jangan diancam aja. Neraka masalah. Kenapa sih bun? Diam aja bun. Kenapa sih? Udah lagi marah. Marah kalau bun masalah. Gitu. Kok senyum? Coba dulu. Kalau itu bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Kalau bilang Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kalau kita ditolong sama Allah, apa yang namanya? Jadi sila ukhuwah itu harmonis sama tetangga. Tetangga itu bu manusia kayak kita. Banyak kekurangan, kita juga banyak kekurangan. Dan kebanyakan manusia itu yang pura-pura beriman, senang banget kekurangan orang lain. Ya,
pelit, bakhil, kikir, dia lupa, dia dosa. Sebenarnya Bu, kalau ada orang yang nggak suka sama kita, itu sebenarnya dia tuh baik sama kita. Coba deh, kita kan malam-malam mau sabar ya, udah tahajud ya Allah, orang kayak apa tunjukin gitu. Kalau orang yang nggak suka sama kita, Bu, langsung tunjukin. Lo tuh pelit tau nggak? Gue pelit. Berarti kamu harus beli banyak. Lo tuh gak punya waktu buat gue. Oh, berarti gue sebut banget. Bentar ya, itu saya waktu. Jadi kita tahu kekurangan kita. Jadi kalau istri bisa mengerjakan sholat, cuma 5 waktu Bu, gak disebutin tuh. Awatibnya gak disebutin, taraweh gak disebutin, witir gak disebutin, cuma 5 waktu. Terus apa? Puasa di bulan Ramadan nggak disebut tuh Senin Kemis, ayam maulid nggak disebut, Syawal nggak disebut. Tapi puasa itu apa? Harus menahan. Bukannya menahan apa haus, menahan hati dari keluh kesah. Ya Allah, itu kok jadi amat ya? Sudah sekarang kok begitu banget ya? Nggak keluh kesah, nggak suudon, apalagi suudon sama takdirnya Allah. Bisa dijaga, nggak gosip. Ada orang puasa Bu, dikasih kopi di jam 10, mau nggak ibu kopi jam 10 Bu? Kenapa? Karena di puasa ya. Tapi banyak orang dikasih kopi nggak mau, tapi dia punya bangke saudaranya mau. Dia punya tuh bangke saudaranya, tahu nggak dia tuh kan? Lalu dia mau kasih. Di puasa padahal suka gibah. Bedanya apa gibah sama gosip? Beda. Kalau gosip digosok makin sip. Gosip bisa ada fitnah di situ Bu, pakai buku-buku. Kalau gibah itu ngomong yang benar. Itu orang kelihatan banget. Emang benar itu Bu? Itu gibah ya Bu. Itu gibah. Biasanya kalau habis reuni ada lama nggak ketemu dulu kan pasti kerempek ya, belum punya anak. Anaknya 7 sekarang. Kan lebar ya. Ketemu lagi reuni. Ya om dia sekarang gendut. Anak gendut. Gitu. Kata ulama dosanya sama seperti dia berzina dengan orang tua. Apalagi sekarang sosial media, IG, Facebook, ya nih. Jari juga dikasih itu. Makanya nggak usah komen Bu, like aja. Kalau komen benar, gibah. Nggak benar jadi fitnah, jadi gosip. Udah like aja. Dulu punya IG kan? Udah follow saya belum? Makanya sayang. Saya hanya di bibir saja ya Bu ya. Ibu mau nggak dibilang sayang tapi ya cuma di bibir saja kan nggak enak. Kalau saya ya katakan saya ada aksi nyata gitu, ya boleh follow gitu. Sama tetangga, sama saudara, ini saudara seiman, bukan satu rahim, tapi seiman. Di mana nanti mungkin teman kita ini, saudara kita mengaji kita, yang bisa nolongin kita ketika kita punya banyak masalah. Bukan di sini, di sana. Makanya siapa yang benar-benar pengen menjadi pemenang ketika kemarin Ramadan, dia sungguh-sungguh dia berbuah takwa. Takwa tuh Bu, nggak bisa ngaku saya nggak takwa loh, udah puasa. Terus awal udah pengen ahli puasa ya tadi berkering kan, nggak puasa. Nggak bisa, nggak jamin. Ada orang puasa kata bisa salah. Sungguh rugi, sungguh rugi, sungguh rugi. Dia ketemu bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan kemenangan. Jadi dia bisa menahan hati, menahan lisan, menahan anggota badan. Ya, nggak mau masih, ya nggak seuzon, tapi kalau mau nongkrong atau omongnya di ujung matanya, maksudnya gimana? Banting-banting pintu, HP dilempar, sendok melayang. Jadi anggota tubuh, lisan sama hati kita itu ditahan, itu puasa. Jangan gibah, jangan gosip. Ibu sungguh-sungguh menahan. Terus apa? Pertama puasa karena sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Ketiga apa? Menjaga kesucian dirinya, menjaga kemaluan. Dan ketika keempat dia wafat,
suaminya reda, maka kata Nabi SAW, dia boleh masuk pintu surga karena timbang dia. Sebenarnya itu lebih gampang ya Bu ya, gampang sekali. Susah kalau nggak punya ilmu. Coba deh, 1 2 aja diamalin. Kalau marah, diam. La tergol wala kaljana kata Nabi SAW. Mau masuk surga lo? Jangan marah. Jadi ciri-ciri yang bertakwa itu bukan hanya datang ke HBH, bukan hanya belajar silaturahim, tapi ngamali. Kenapa? Karena silaturahim ini ciri-cirinya ada orang hanya khusus dari orang-orang bertakwa. Pertama, apa? Alladzina yunfiquna fis-shalah wal kazimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wa yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa itu pertama apa cirinya? Nggak pelit, berinfak bukan punya uang, lagi punya uang juga berinfak Bu. Kata Habib Abu Bakar oleh Umar, sedekah jangan cuma punya uang, sedekah aja. Di waktu lapang dan di waktu sepi. Insya Allah dengan saya laku, saya akan kasih tahu kamu. Bismillah ya. Sekarang belum ada doanya. Bismillah. Ketiga, mau menahan marah. Bukan nggak bisa marah. Kita ini jenisnya, spesiesnya manusia Bu, bukan malaikat. Nafsi inna nafsa ma'amalatun bisu. Iya, karena nafsu selalu ngajak pada pertengkaran, selalu, kecuali nafsu yang diridhoi sama Allah. Apa tuh nafsu itu sama? Udah banyak banget waktunya, udah banyak banget kerjaannya. Kan perempuan itu Bu, istri itu di dunia, benar nggak sih? Istri itu mau ada terbit matahari, dapat terkena mata suami, itu sibuk luar biasa. Tapi dia tetap kiam lain, dia tetap peduli sama tetangganya. Kenapa? Dan karena yuk ini boleh dibuat dia lain, wadah durijal. Hendaknya dia memuliakan tetangganya. Makanya sampai ada hadis yang mengakal masa banyakin. Ibu belajar ya, buruknya ya. Jangan ibu masak soto, ayam dimakan dikasih kuahnya ruang, kesel tuh. Itu nggak bisa silaturahim itu, ya. Kesel, artinya apa? Belajar dulu, artinya ingat tetangga kita nih. Tetangga kita itu lebih dekat sama kita daripada saudara kandung kita yang ada di kampung. Lebih dekat tetangga kita tuh Bu. Jadi silaturahim itu Bu, silaturahim dengan satu rahim dan juga satu rahim dengan din kita, dengan agama kita. Satu, hubungan kasih sayang karena kecintaan kita kepada keluarga seiman, dan juga kepada yang di bumi. Kalau ibu ini kepengen anak-anak ke sekolah sampai ke ujung bumi mana, kalau yang di bumi. Saya punya 3 anak Bu, 3-tiganya laki-laki. Ayah muda saya tadi cukup saya laki-laki. Yang satu kuliahnya di Swedia, yang kedua di Jepang dan di Amerika. Siapa yang lahir dan kuliah dulu? Siapa kira-kira? Ada nggak tampang-tampang misalnya kalau orang ke Amerika? Ternyata itu tertipu. Saya sama kayak Bunda. Allah yang sekolah anak kita. Ibu mau ke tanah suci, ya. Udah doa, usaha aja. Ingat nggak ada orang yang cuma jualan TS, diundang itu sampai ke tanah suci sama Allah. Punya uang nggak dia? Kagak. Karena datang ke tanah suci Bu, bukan punya uang, tapi yang diundang sama Allah. Tahun lalu tuh Bu, haji, ya, haji furoda itu 300 juta tuh ya. Allah nggak mau. Ya. Jadi itu yang datang yang udah lama nabung, mungkin belasan puluhan tahun tuh, mungkin tukang satpam, mungkin tukang ojek, ya, mungkin orang-orang benar-benar berjuang tukang sol sepatu yang diundang di tanah suci. Makanya itu kalau apapun, cita-cita apapun, jangan bilang gini, dari mana uangnya, mesti dipikirin. Tapi gimana caranya supaya orang-orang kita
Gimana supaya anak kita disekolahin sampai di bumi mana mereka mau? Sekolahnya di bumi. Itu silaturahim. Silaturahim itu peduli. Ya, kalau kita ketemu, kita buru-buru doain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu paling utama. Karena yang jawab itu wajib hukumnya. Kedua, kalau saudara kita sakit, kita subuh. Ya, didoain kalau belum bisa datang. Ketiga, kalau kita waktu dicari itu Bu. Jangan sampai kita tuh nggak peduli sama tetangga kita. Di dulu Bu, di BSI sana jauh di daerah Bandung situ ada ibu-ibu dia bunuh diri anaknya. 3 anaknya dibunuh, terus dia bunuh diri juga. Dia minum racun. Tapi dia tertolong. Ditangkap polisi Bu. Ditanya sama polisi, ibu nggak sayang sama anak ibu? Kok tega-teganya ibu tuh membunuh anak sendiri? Apa kata ibunya? Justru karena saya sayang sama anak saya bunuh aja. Saya nggak punya apa untuk dimakan. Tetangga-tetangga saya nggak peduli. Lakinya pergi. Jadi 7 kilo di daerah ibu, itu tanggung jawab kita tuh. Kalau ada yang makan, ada yang sedih, punya masalah, ya itu kewajiban kita. Watawassaul bil haq, watawassaul bis sabr, watawassaul bil marhamah, saling mengingatkan tentang kasih sayang. Sampai juga sila tuh rahim, menyambungkan kasih sayang. Mana sayang? Dan itu ada amal nyata. Kalau nggak bisa, ajak bareng. Si ibu itu kesian di sakit, dia tuh kayaknya nggak bisa berobat. Kita bunga biasa kalau nggak bisa jangan tolong. Saya Bu kalau pernah ngaji di Surabaya atau di masjid saya Bu, mereka tuh kalau sudah sedekah nunjuk, lo 20 juta, lo 15 juta, dulu nggak ikhlas terserah, lo itu urusan sama Tuhan, pokoknya lo bayar nih, sedekah 15 juta. Itu tuh orang-orang seberang tubuh kalau udah sedekah tuh nggak mikir. Kita ya Allah masih mikir, padahal tahu tuh kalau balas 10 kali lipat. Ngerti 1 rupiah disedekahkan, kalau kita 700 kali lipat. Udah hafal semua, udah tahu. Cuma kamu mengalir. Kenapa? Karena selain ada nafsu, ada iblis yang suka nakut-nakutin kita, dibikin kita ragu. Nggak cukup loh. Kan besok kan mesti semester. Kan uang buku loh. Dibikin kita tuh kurang. Dan ikhlas itu dipaksain sampai kita bisa. Kalau udah bisa, terbiasa, itu ikhlas Bu. Kenapa? Tadi ada si fujur. Makanya yang punya kemampuan memunculkan takwanya kan ada fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha dan aflaha man zakaha. Sungguh beruntung orang yang memunculkan ketakwaannya. Kadang-kadang sih saya juga satu semua, kadang-kadang sih berat ya. Nggak usah kamu ya, tapi bismillah deh. Kalau tuh nggak ikhlas, atau orang datang, iya terus nih Bu, udah dinasihati, udah dikasih kain, udah disuruh gagang, ngasih uduk, udah apa, tetap aja minta. Gimana ya cara ngomongnya? Akhirnya gini deh ya, buat kompos, tapi usaha tuh, berarti nggak ikhlas tuh. Tapi paksain, kenapa? Itu menyambungkan kasih sayang, bukan diomelin. Pertama keluarga, kemudian tetangga, ketiga daerah kita nih, Jakarta Timur. Lihat Jakarta Timur mana nggak ada sekolah, mana yang belum punya kemampuan, mana yang sendiri, mana yang janda-janda. Kan banyak nih. Itu silaturahmi, itu halal bihalal. Kita menghalalkannya, kita melakukan apa yang Allah cintai. Halal itu dari kata hormat, halal, haram itu dari kata hormat. Kenapa diharamkan? Kenapa dilarang? Karena Allah ingin menjaga kehormatan kita. Kenapa nggak boleh mencuri? Mencuri itu menghancurkan kehormatan kita. Kenapa kita dilarang gibah, dilarang gosip? Karena gibah, gosip, sama gosip pun cuma dengar doang. Sama. Dengar sama ngomong itu sama dosanya sama beratnya Bu. Kenapa diharamkan? Karena menghancurkan kehormatan dia dan kehormatan kita. Orang bakhil tuh Bu, orang bakhil, walaupun rajin pengajian dan cintai orang Bu, walaupun tiap malam tahajud, tapi bakhil, mencintai, saya cuma orang fasik.
Firaun. Dia punya banyak aib, banyak dosa. Orang bilang apa? Ya manusia punya banyak hilaf, nanti insya Allah didoain dia tobat. Itu dasarnya sedekah. Nah, hari ini saya udah mulai sama para panitia, bunda-bunda semua. Dan ibu pengen banget di daerah Cisaeng, di daerah Bogor, di daerah Palu. Nggak punya rumah tahfiz Quran, rumah di mana anak-anak mampu, anak-anak yatim, kita berkesempatan untuk belajar menghafal Quran. Cuman kan saya sama bunda-bunda semua ya, kita kan punya keterbatasan, kita punya banyak kewajiban. Jadi gimana caranya? Saya minta kepada lembaga Darul Tauhid, di satu lembaga yang adik dulu, lembaga yang memiliki izin dari pemerintah, diaudit ya, terpercaya, maka kita berada sama memberikan kesempatan buat anak-anak tidak mampu, anak-anak yatim, untuk kita beri kesempatan mereka belajar, menuntut ilmu, ya, menghafal Quran, dan nanti insya Allah ada videonya sih ya, ada 3 line nanti kita akan bangun, di situ ada tempat raya perempuan. Jadi ibu yang suka jualan, gimana caranya kita ajarin supaya jualannya itu packagingnya bagus. Bukan ibu yang bisa ngerespon konten, kita ajak tuh ajarin ibu yang lain supaya punya tambahan lebih. Ya di rumah saya daripada main tiktokan dulu, ya daripada gosip-gosip, karuan. Ibu kita punya potensi apa yang kita miliki. Saya pernah diundang ke Hong Kong ibu, orang-orang PKI di sana. Tenaga kerja perempuan, mereka punya banyak uang tapi nggak mau pulang. Kenapa? Karena mereka mesti ngapain? Makanya dikasih pendidikan, belajar berefenatif, belajar masak, belajar komputer, supaya mereka punya kemampuan dengan uangnya itu bisa memberikan manfaat bukan buat dirinya tapi buat keluarganya. Jadi ini yang saya cita-citakan, Bunda. Saya berharap dan saya yakin Bunda-Bunda semua juga pengen punya salah satu amal yang terus mengalir kepada kita. Dan anak-anak penghafal Al-Quran ibu, mereka tuh bukan membaca tapi menghafal. Bayangkan pahala yang lebih besar. Satu huruf yang mereka baca, satu huruf yang mereka hafal, mengalir pahalanya pada orang-orang yang memberikan mereka tolong untuk istri di mana mereka bisa menghafal Quran, ya, kemampuan mereka untuk bisa mendapat gizi yang terbaik dan guru-guru yang terbaik. Karena nanti ketika mereka hafal 30 juz, mereka punya kewajiban untuk memberikan ilmunya kepada anak-anak yang mampu. Jadi terus tuh Bu, berkesinambungan. Gimana? Setuju nggak Bu? Setuju nggak Bu? Kasih aku lain nih. Tadi gimana? Sebelum kita belajar, kita minta sama Allah agar kita mampu mengamalkan. Ya, amalin tubuh supaya apa? Supaya jadi amal soleh, bukan amal salah. Ya. Jadi di sini ada Tauhid juga, ada kata nanti yang bisa mencatat. Kan sekarang hubungan duitnya pada habis kan? Kelihatan sih bukan ngomong ngasih gitu. Tadi kan sudah kasih udah. Tadi juga kan udah kan? Jangan kemudian belum bisa tetap. Jangan khawatir. Ya sekarang belum punya uang bisa dicicil, bisa diangsur, tapi bukan hutang. Kenapa? Bukan jual beli. Kalau besok kita wafat, ya nggak jadi tanggungan. Ya, kalau besok nggak punya juga nggak apa-apa. Kalau nggak punya gimana sedekah? Ya kan? Ya akan datang dia kolektor mana gitu. Ya, jadi kita bisa jadikan sedekah subuh berapapun nilainya, atau sedekah Jumat berkah. Kan kita pasti Jumat beda dong. Kalau misalnya hari subuh cuma sedekah 2 lembar, mana lagi warnanya? Ya kan? Ya kan Bu? Karena anak-anak sekolah dunia mana mereka mau nggak? Hari sama ibu Bismillah. Pak, saya kasih tahu tips gimana anak-anak bisa di sekolah ini. Karena sejak dulu kami gemar menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu. Kenapa? Karena kalau kita kasih uang, mereka yang menjaga uang saja habis. Tapi kalau kita beri kesempatan mereka sekolah, ya kita doakan, kita didik, kita cari jalan keluar bagaimana cara mereka untuk bisa meraih pendidikan tertinggi. Makanya Bu, ketika usaha anak saya kuliah di bumi mana dia mau, saya nggak punya uang Bu. Itu di Amerika 2M nggak cukup Bu. Di Jepang tuh nggak cukup. Stres nggak Bu? Stres kalau nggak ditolong sama Allah. Yang bayar siapa? Enggak dapat dari negara. Siapa yang bayar? Ya Allah itu dari universitasnya di Jepang dapat kesempatan 80% udah masa bayar.
Kenapa? Karena bos-bosnya ada duitnya. Ada yang nggak punya sama sekali 100% dari sekolah. Kuncinya apa? Sekolahnya sendiri. Perintahnya ikro. Sedekah itu kasih supaya mereka mandiri. Kita nih sedekah jangan kepada yang mustahil aja. Yang mustahil itu harus jadi muzaki. Kita didik mereka. Nanti itu kasih kekuatan kita, anaknya harus jadi orang yang hebat. Mbak saya Bu, anaknya sekarang udah di ITB. Senang-senangnya Bu. Kenapa kita kasih semangat mereka? Jangan pikirin biaya, pikir aja jadi ibu yang bertakwa. Kata orang bertakwa itu apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangan dipikirin gimana berkuliahnya. Jangan dipikirin terus kalau di mana, pikirin pantas nggak kita ditolong sama Allah. Udah nolong belum teman doanya? Yakin nggak Allah balas? Teman doanya anakku ngumpulin uang sekolah anaknya. Emang cukup? Kagak. Semua naik. Iya nggak? SPP naik nggak Bu? Naik Bu. Saya selalu pakai kemampuan kita sendiri. Minta sama Allah kepada Allah. Allah nggak butuh infak kita, Allah nggak butuh kepada kita yang butuh. Makanya cari amal yang amalnya ini terus mendapatkan pahala walaupun kita sudah sama lagi. Udah nggak ada lagi, jadi kumpul di tanah Bu. Tapi ada pahala alim, pahala ba, pahala ta yang daripada bahasa kita. Dan bisa jadi kalau kita belum bisa mendidik anak-anak jadi hafiz hafizah, mungkin anak-anak asuh kita menerima pahala. Bunda ya, jadi di sini saya tahu nih Bunda semua kami sedekah, yang sedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya pada nggak mau tahu ya, yang sedekah rahasia kan istimewa. Tapi saya ingin menantang Bunda semua, ada nggak yang berani sedekah terang-terangan kayak Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, dalam rumah ketika perang Tabuk datang ke depan manusia sedekah dengan semua hartanya, dengan setengah dari hartanya, dengan begitu banyak dinar. Kata Nabi SAW, apa yang kamu tinggalkan untuk anak dan istrimu? Apa aja mereka? Allah dan Rasulnya cukup katanya. Hari ini saya nggak minta ibu setengah apa ibu, apalagi semuanya ya, tapi kita berazam, kita sama Allah, saya mau dia 10 juta setahun dicicil, sebulan kita boleh nggak? Boleh. Ini harusnya diboleh. Saya maunya sebulan 100.000 boleh nggak? Boleh. Jadi nilai nominalnya terserah kita Bu. Nanti ada Amel di sini yang kasih lembaran di sini. Nanti di sininya kasih tahu. Saya mau deh sebulannya berapa gitu ya. Dan ibu kalau mau datang alamatnya ini boleh Bu. Udah jadi satu lantai. Dan insya Allah bulan depan bisa dipakai untuk mulai. Nanti yang apa? Di kaki 2 ketiganya gimana Allah kasih kemudian mungkin akan nggak tahu walau tapi bulan aja TK Bismillah ya. Dan paksain ini Bu sedekah punya 60 keistimewaan bisa kita hadiahkan orang tua kita ya loh. Itu kan seminggu 7 hari tuh Bu. Subuh tadi khususan buat ibu saya pakai binti, besok buat ayah kita khusus pakai binti, besok lagi buat si abang yang jauh di rantau orang besoknya lagi buat si kakak, besok lagi buat si adik, bisa buat suami yang sudah mendahului kita ya, juga bisa apa menjadi azam. Ya Allah pengen banget kaji, ya Allah pengen banget punya motor ya, mintanya sama Allah kalau mau razak itu kalau itu baik buat kita, kalau langsung masih kepada kita gitu Bunda ya. Di sini ada nggak berani ibu-ibu maju ke depan? Udah ada 2 atau mau maju ya? Maju nggak Bu? Nggak apa-apa, saya yang gigit kok Bu. Yang maju kita kasih kesempatan selfie ibu ya. Sedekah bukan buat selfie-nya sih, ini buat kenang-kenangan ya. Jadi sedekah ke depan bukan buat riak, tapi buat ngajak. Kenapa? Dari siapa itu? Bunda Nafi bisa, saya belum bisa. Bedanya apa Bunda Nafi sama kita? Kamu sama Bunda ya, jadi ayo Bunda ibu baru naik, ya, nggak kelihatan.
dapat pahala banyak ya. Jadi ibu jangan takut ibu kami ya, tapi yang maju dapat pahala ngajak, karena balai suara mengajak pada kebaikan, kalau kita pahala mengajak para sedekah. Nanti ibu lihat sedekah kita itu bukan kasih sembako, bukan kasih sarung, bukan kasih mukena, makanya butuh biaya yang banyak karena kita bangun rumah tapis 3 lantai. Bismillah. Dan bisa jadi pintunya tuh pintu kita. Dulu saya juga gitu, belum orang banyak, sedekah 4 wudhu, 3 orang wudhu, air mengalir, itu para sedekah kita. Budaya ada nggak sedekah ya? Berkomitmen untuk pembangunan rumah tapis anak-anak duafa dan anak yatim. Ada lagi yang mau di belakang? Atas nama satu majelis taklim boleh. Kalau sendiri kan rasanya berat ya, misalnya pakainya dengan setahun 10 juta, itu kan banyak ya. Tapi kalau 10 orang, 20 orang, 30 orang, ya jadi sedekah itu bukan sedekah tidak ketahuan kemana, tapi ada fisiknya, ada anak-anaknya yang insya Allah menjadi guru-guru penghafal Al-Quran. Ibu tahu nggak sedekah dengan penghafal Al-Quran bersedekah dengan siapa? Sedekah dengan keluarganya Allah. Siapa keluarga Allah? Ahlul Quran. Jadi kita kasih kesempatan anak-anak penghafal Al-Quran untuk bisa tetap belajar dibagi ini. Ada yang terkena maju nggak Bu? Ada yang maju? Udah maju? Kata aku bilang ya. Bismillah ya. Dan kita bisa jadi kok memang habis. Oke. Amin. Ya, fotoin. Kita fotoin. Jadi ini sebagai kenang-kenangan anak-anak manis mudah-mudahan nanti maju. Bismillah. Kedepannya kita bisa bersama-sama taklim. Ada maksiat bisa kita ajak untuk ada kebaikan. Kan kalau ada orang tiba gosip itu kita ramain kan ya enak itu ya. Aduh kita kan banyak salahnya ibadahnya itu habis iblis kan. Kita harus berani ngajakin, tapi ngajakin dengan kata-kata yang baik ibu ya. Ya nanti bunda boleh di depan ada gerai DPP lalu sendiri yang insya Allah ya akan memfasilitasi amanah-amanah bunda semua ya untuk bisa membangun rumah tapis dari orang di Ciserem di daerah ini kalau dapat sana juga bisa juga jadi wali santri juga bisa ya bunda ya. Jadi monggo silakan dan jangan lupa ibu yang punya suami izin suami antara doanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terkait dengan sedekah kepada keluarga, saya ingin menanyakan misalkan contohnya ada keluarga kita yang rumah tangganya itu secara ekonomi masih banyak mengalami kesulitan, kemudian dia minta tolong sama saudaranya, tapi banyak saudaranya yang menolong meminta tolongnya. Kemudian ada satu saudara yang sering kali mau bantu orang, dia minta tolongnya itu dengan bahasa pinjam. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ketika kemudian dia menjadi seolah-olah seperti langganan karena pada itu betul kedua, bagaimana gimana Ibu? Ini bagus pertanyaannya. Ada orang minta tolong terus-terusan, ya udah tergantung gimana caranya kasih jalan keluar kan. Nah, satu bahasanya pinjam, yang kedua terus-terusan, akhirnya sampai saudara ini jadi merasa kok jadi seakan-akan ini beban tanggung jawab saya gitu. Nah, itu bagaimana Pertama nih Bu, kalau orang yang udah kebiasaan minta bilangnya minjam, kita kasih satu ayat, jangan minjam, jangan utang kalau kamu nggak bayar. Karena ada kisah Rasulullah SAW nggak mau nyolatin jenazah yang punya utang 2 di rumah di rumah, karena ada ahli warisnya. Sampai Abu Bakar As-Siddiq itu mengatakan ya Rasulullah saya yang bayarin utangnya. Lalu Rasulullah mau menjelaskan jenazahnya.
hutang itu nggak main-main itu, sampai kiamat kelak hutang. Makanya kalau kita punya orang yang tidak kebiasaan minjem, kita kasih pencerahan. Makanya saya bilang yang berani maju itu kita berani untuk bertawasul bil haq, untuk beramar ma'ruf. Jangan takut-takut, jangan mau jadi ustazah. Tapi bilang, gak usah minjem, karena kalau mau utang nggak bayar, nanti kamu minjem jadi bahaya. Kita yang mesti punya edukasi, terus ajarin. Udah, lagi. Sampai kapan? Sampai disusul tanah kalau kita nggak ngomong lagi. Sampai ya. Siapa yang capek di bumi, nanti dia tidak akan lagi yang lain. Makanya ibumu, karena lelahnya kita di rumah lelahnya kita bermuamalah, itu yang meringankan kita emang capek. Kedua, kasih pencerahan. Ini deh, kan kalau yang terus minta terus kan kita juga semua punya keterbatasan. Kamu bisanya apa? Bisa apa? Saya bisanya bahasa Inggris aja. Saya nggak punya ijazah online. Udah dikasih pencerahan tapi terus. Kalau marah, diam. Saya kalau marah, makanya saya nggak jawab. Kalau tanya, kamu nggak dijawab? Nggak tahu mesti ngomong apa? Maaf ya. Cari 1000 cara supaya kita nggak usah marah. Ada marah. Dia marah. Dia jangan suka ngurusin urusannya Allah. Itu urusan kita. Urusan kita tuh kita. Kita tuh difitnah orang, Bu. Dibenci orang. Nggak bahaya. Yang bahaya kalau kita benci orang. berarti boleh tolak tapi dengan memberikan arahan. Teman yang orang itu sampai tahu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan barusan ibu bilang gibah. Jadi maksud saya begini, Bu. Saya ingin menyelamatkan seseorang atau beberapa orang terhadap satu orang yang memang udah kebiasaan buruk. Kita informasikan, tolong jangan ini sama dia, tolong ini sama dia. Takutnya ada kurban lagi. Itu gimana, Bu? Ke saya itu gibah apa enggak? Bu, maksud saya. Bu, kalau tahu sih hati kita, ada orang yang sedekah nih, Bu, panggil kamera, panggil wartawan, nih, tolong ya, saya sedekah nih, 10M. Dia tahu nggak? Tahu dari mana? Tahu dari mana? Ada ibu-ibu nih, kan kita kan sobat hasil kan, datang besok nanti aku sedekah, ini mau sedekah ya, tapi jangan bilang orang, bilang aja hamba Allah. Dia tahu nggak? Tahu dari mana? Tahu dari mana? Kalau kita pengen yang guru kita, berarti bilang begini, ibu cerdas banget, sore. Yang panggil wartawan, yang panggil kamera, dia mau syiar, nih sedekah di 10M, dia jangan ikut. Kita nggak tahu hati Allah, Ibu. Tapi Allah maha tahu hati kita. Kalau hati kita mau menyelamatin, kalau ini orang mungkin menjadi mudarat, bisa berbahaya. Misalnya kalau pinjam uang nggak dibalikin, kalau diajak bisnis nggak amanah, boleh. Itu bukan gibah, Ibu. Itu menyelamatkan. Maka gue mengerti musuhan. Sama pengajian, atau tidak ngaji. Terus ibu bilang, bawa dapat salam dari ibu Melati, dari kamu, ada kan? Boleh nggak? Tapi ya, bukan mau ngaji, baik Ibu, iblis paling senang kita ngapain, Bu? Dosa apa yang paling disukai iblis? Musuhan. Itu dia bikin musuhan. Karena kalau ada silaturahim, lain itu kan cinta. Kita jatuh cintaan kita, kalau dia mangkal. Maka itu sampai ke surga gitu. Cinta ukhuwah kita itu kan menyambung kasih sayang. Itu dengan iblis semuanya kita musuhan. Makanya dibolehin sama Nabi. Ada 2 ya. Yang ketiga apa? Apa-apa udah ulang.
nanti ditanya loh nafkah. Dengan sekarang kita jualan kacang dulu, jualan kacang yang Pak aja. Kalau kita bersyukur sama sedikit, lagi siapa tuh? Ada apa semua ayatnya? Syukur sama sedikit, lagi aku suami nggak bisa dibeli berapa. Saya kemarin toko dari Sumatera nggak ada yang jual tuh. Ya, misalnya dari kami yang punya kok. Ya, udah hampir 5 tahun. Toko yang suami aja nggak ada bu. Yang punya suami sayang. Minta redonya. Bu sarankan nanti jadi ibu asuh di oleh santri. Izin suami. Ini uang saya sendiri. Minta berkahnya. Minta berkah karena ridho Allah ada pada suami kita ya. Jadi nanti izin dulu ya bunda yang mau jadi infak yang mau sedekah. Ibu sedekah jangan sekali ya, mudah-mudahan tiap bulan ya. Setiap kenapa boleh? Karena jadi wali santri. Nah biasanya wali santri. Oh anak ibu masuk jauh. Ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua akan bermanfaat untuk kita semua dan bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Ustazah mohon izin, kita mau bersama dulu ya. Khusus untuk para panitia yang masih di belakang, silakan maju ke depan untuk foto bersama dengan Ustazah Haja.
sepuh pada ngumpul. Udah. Takbir. Sini udah habis nih. Makanannya sih kan. Balik.